Shalom adik-adik Joel Kids. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Siapa yang di sini sedang berbahagia? Ya, ada tangan-tangan yang diangkat. Semua kalian bahagia. Semua sehat ya? Sehat. Nah, hari ini kita mau belajar firman sekali lagi. Maaf. Handphonenya belum di silent. Kok Kak Stevi ya? Sebentar ya adik-adik ya. Kak Yanti terima telepon dulu. Halo? Halo Kak Yanti, aku Iya? minta tolong gak nih? Kenapa Kak? Kak Yanti ada di mana dulu nih? Ada di gereja lagi mau sampaikan firman buat anak-anak Joel Kids. Aduh pas Kak, bisa minta tolong matiin komputer. Kenapa? Kenapa? Komputerku belum tak matiin, aku lupa. Oh, komputernya belum dimatiin. Sekarang Kak? Iya Kak, maaf Kak, tolong Kak, soalnya daripada ini nanti ada yang megang-megang komputerku. Oh, oke. Berarti ini aku tinggalin teman-teman anak-anak Joel Kids dulu ya? Iya. Oke. Aku matiin komputernya. Iya. Oke. Adik-adik, Kak Stevi minta tolong tuh komputernya suruh matiin dulu. Kak Yanti tinggal dulu sebentar ya. Sebentar aja. Kalian tetap duduk yang tenang. Jangan pergi-pergi. Sebentar aja. Janji. Sebentar ya. Tunggu dulu. Nah, komputernya sudah dimatiin. Untung lo tadi Kak Stevi telepon ya. Jadi tahu kalau komputernya lama enggak dimatiin nanti bisa-bisa dibuat mainan sama yang lain. Nanti data-datanya bisa hilang. Ngomong-ngomong tadi Kak Stevi punya pesan sama Kak Yanti. Namanya pesan itu harus dilakukan enggak adik-adik? Dikerjakan ya. Tadi misalnya Kak Yanti enggak mau kerjain pesannya Kak Stevi, kira-kira gimana? Komputernya mungkin akan nyala seharian sampai nanti malam. Ngomong-ngomong soal pesan, ada satu orang yang sebelum dia pergi, dia memberikan pesan. Ayo siapa? Ada yang tahu? Ada? Pasti ada yang tahu. Oleh karena itu hari ini Kak Yanti kasih judul firman hari ini adalah The Last Message. Wah, pesan terakhir karena dia mau pergi. Siapa dia? Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanannya di dunia 3,5 tahun, dia akhirnya disalib dan dia bangkit di hari ketiga. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan buat setiap kita. Ayo buka sama-sama, buka Alkitabnya sama-sama di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah. Kalau sudah ayo kita baca sama-sama. Oke, siap ya? Firman berkata apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku berjanji, Tuhan yang berjanji akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Keren ya pesannya Tuhan Yesus. Apa? Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Nah, berarti pesannya Tuhan Yesus itu berlaku untuk siapa? Apakah berlaku hanya untuk orang-orang yang melihat Yesus naik ke surga? Bukan. Pesan itu berlaku buat setiap kita. Apakah pesan itu berlaku untuk orang-orang sudah tua? Atau untuk Bapak Pendeta? Bukan. Pesan itu juga berlaku untuk kalian. Loh Kak, tapi kan aku masih kecil. Tetap berlaku buat kalian. Aku kan gak bisa berkhotbah Kak di depan ribuan orang. Kayak siapa ya yang berkhotbah di depan ribuan orang? Petrus, ya. Petrus hari itu berkhotbah di depan 3.000 orang. Dan mereka semua diselamatkan. Tapi kan aku gak bisa Kak seperti Petrus. Tapi pesan itu tetap berlaku buat kalian. Siapa yang mau menjalankan pesan dari Tuhan Yesus? Angkat tangan. Mau ya? Mau ya? Kalau mau, kita mau belajar sama-sama. Ada caranya. Ada caranya. Mau belajar semua? Caranya adalah 3B. Apa aja Kak itu 3B? Kita siap ya? Belajar. B yang pertama, B yang kedua, dan B yang ketiga. Siap? Tetap dengarkan baik-baik. Jangan disambi makan, jangan disambi mainan juga. Kita akan belajar B yang pertama. Apa itu? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Aduh, bingung. Bagus-bagus semua. Bajuku jelek banget. Tapi kalau online gini kan nggak bisa lihat barangnya.
sale. Wah, diskonnya banyak banget. 7 hours later. Wah, asik. Aku dapat belanjaan banyak. Murah-murah. Wah, Jengli. Hai Jengna. Wah, Kamu beli banyak sekali. iya aku habis shopping. Tahu nggak? Tuh, di situ murah-murah. Lagi sale loh. Ada 50%, 75 nih, lihat nih. Iya. Bagus nih, aku Oh. beli ini. Yuk, temenin aku yuk. Aku juga mau belanja Kamu sana. mau belanja? Ya. Yuk, aku Yuk, temenin ya. Oke. Sudah lihat ya? Sudah lihat B yang pertama? Apa B yang pertama? Bersaksi. Aduh, kok susah? Emang tadi itu si Jengli bersaksi. Bersaksi bahasa gampangnya apa? Bicara. Siapa semua bisa bicara ya? Jengli tadi bicara ke temennya ngomong, hei ada diskon besar-besaran. Akhirnya temennya mau ikut belanja dan menikmati diskon. Hari ini siapa yang sudah menikmati Tuhan dalam hidup kita? Kalau hari ini kita ada, kita sehat, semua karena Tuhan, amin. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, mau enggak kita bicara ke teman kita, Tuhan itu baik loh. Tuhan itu baik loh, Tuhan itu berikan aku kepandaian loh, Tuhan itu berikan aku kesehatan loh. Adik-adik, bicara ada 2 hal. Yang pertama adalah bicara ke Tuhan. Apa artinya? Doa. Ya, berapa minggu yang lalu kita sudah belajar ngobrol dengan Tuhan, berdoa. Masih enggak sampai hari ini kalian berdoa buat keluarga kalian? Berdoa buat oma opa kalian yang mungkin belum kenal Tuhan. Berdoa buat om tante mungkin yang belum kenal Tuhan. Masih enggak kalian berdoa? Masih enggak kalian berdoa buat teman-teman kalian yang sudah mulai jauh dari Tuhan? Dan bicara yang kedua adalah bicara kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita temui. Ada sebuah ayat di Roma 10 ayat yang ke-14. Ayo buka sama-sama ya, kita akan baca sama-sama. Ayat ini berkata apa? Bagaimana mereka bisa berseru kepadanya kalau mereka tidak percaya kepadanya? Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya? Jadi, kita harus memberitakan Yesus kepada semua orang yang kita temui. Amin. Bicara tok, ngomong. Ada Yesus loh yang baik, ada Tuhan Yesus loh yang mengasihi kita. Kak, tapi kan aku masih kecil Kak, aku takut mau ngomong. Ada contoh loh di Alkitab, seorang anak kecil juga yang bahkan namanya enggak disebutkan di Alkitab. Siapa dia? Buka sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-15. Kisah tentang siapa? Naaman. Wah, Naaman ini orang hebat. Dia seorang panglima dari kerajaan Aram. Tapi hari itu Naaman sakit kusta. Dia dikucilkan dan dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dan satu hari ada seorang gadis kecil yang bekerja mungkin sebagai asisten rumah tangga di rumahnya Naaman. Dia datang kepada istri Naaman dan berkata, Ibu, sekiranya mungkin Bapak Naaman datang ke nabi yang di Samaria, maka dia akan sembuh. Cuman ngomong gitu aja. Akhirnya istri Naaman ngomong ke Naaman dan singkat cerita kita tahu, Naaman datang menemui Nabi Elisa. Dan disuruh mandi di sungai Yordan berapa kali? Berapa kali? 1. Berapa? 7 kali. Dan akhirnya Naaman sembuh. Cuman ngomong, cuman perkataan gadis kecil ini, bahkan Alkitab enggak nulis loh ya namanya siapa, entah namanya Jennifer, entah namanya siapa, enggak ditulis. Tapi dia ngomong, dan akhirnya Naaman menerima kesembuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan apa? Hanya ada Allah di Israel. Yang lain cuman dewa-dewa, enggak bisa menyembuhkan. Tapi Allah yang hidup hanya ada di Israel. Gampang kan? Cuman ngomong. Kalian ketemu siapa teman kalian? Belajar, yuk datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Yang pertama ya, B yang pertama apa? Bicara. Oke, sekarang kita belajar B yang kedua. Apa itu? Lihat ilustrasi berikut ini. Hai Jengna. Hai Jengli. Ih, makan Hai. apa itu? Ini loh, roti enak banget, kamu lihat nih. Enak.
Beneran enak banget nih roti, enak Masa banget. sih? Nih kamu lihat nih coklatnya, coklatnya enak, enak banget. Aku kan nggak nyicipin, nggak ngerasain. Gimana aku bisa bilang enak? Iya ya. Aduh, dimakan aja. Nanti kalau aku kasih kamu apa dong? Tapi nggak apa-apa deh. Nih, aku kasih satu buat kamu. Beneran? Beneran? Buat aku? Enak loh ini. Ya. Udah deh. Aku nyicipin ya. Nah, coba ini enak banget. Coba coklatnya enak banget. Aku makan ya. Ya. Makasih loh Jengna. Enak banget. Enak kan? Enak banget ini. Yuk, kita beli lagi ya. Kita mau bagi-bagi yang lainnya. Ya yuk. Yuk. Kita bawain teman-teman kita. Ya. Oke? Setuju? Iya. Oke. Ya. Nah, B yang kedua apa? Berbagi. Wah, luar biasa. Kalau kita sudah terima, ya, tadi siapa tuh Jengli makan, kalau kita tidak pernah berbagi, dia tidak pernah tahu enaknya roti itu seperti apa. Tapi saat kita berbagi, orang-orang akan tahu kita punya Yesus yang baik. Tuhan sudah memberkati kita. Matius 5 ayat 16 berkata apa? Hendaknya demikian terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Luar biasa ya, biar terang kita nampak. Kita berbagi, kita sudah terima nih dari Tuhan. Kita diberkati, tapi berkatnya kecil Kak, bagikan. Kayak tadi cuma punya 2 potong roti, bagikan yang 1 kepada teman-teman yang membutuhkan. Kepada orang-orang di jalan, ada pengemis, ada pemulung, bagikan kepada mereka. Biar mereka melihat Bapamu yang di surga. Ada satu contoh di Alkitab, seorang ibu yang bernama Dorcas. Kalian bisa baca di Kisah Para Rasul 9, ayat 36 sampai 41. Dorcas ini seorang ibu yang sederhana. Dia cuma bisa menjahit. Apa yang dilakukan Dorcas? Dia menjahit baju dan dia bagikan ke orang-orang di sekitarnya. Sampai orang-orang berkata, Dorcas ini orang baik. Sampai waktu Dorcas meninggal mereka menangis dan berkata, Dorcas ini orang baik, Dorcas ini orang baik. Bisa enggak orang-orang di luar bilang, kamu ini anak yang baik, kamu ini anak yang suka berbagi. Saat kita berbagi, kita bisa ajak mereka datang kepada Tuhan. Kita bisa ajak mereka kenal dengan Yesus yang kita sembah. Ingat ya B yang kedua. Yang ketiga, apa ya B yang ketiga? Ini ilustrasinya. Enaknya beli yang mana ya? Duh, bagus-bagus semua. Mana ya? Yang ini aja Aduh. Lah. Kamu kenapa, Jengli? Aduh, Jengna. Aduh, sakit Aduh, Jengna. kok bisa jatuh sih kamu? Iya, aku kepleset. Aduh. Sini aku bantu. Bentar. Yuk, bisa berdiri? Ayo, Untung berdiri ada kamu, pelan-pelan. Jengna. Kamu baik banget. Iya, udah, ayo, Aduh. pelan-pelan. Oke, Makasih ya, Jengna. Ya, Untung yuk. loh ada kamu. pelan-pelan ya. Iya. Yuk. Oke, apa B yang ketiga? Setelah tadi bicara, berbagi, bersaksi, berbagi, dan beraksi. Kita yang pertama tadi kita ngomong. Yang kedua dengan perbuatan kita bagikan sesuatu. Yang ketiga, bisa enggak kita bawa mereka datang dengan cara hidup kita, dengan aksi hidup kita yang baik. 2 Korintus 3 ayat 2 berkata apa? Kamu adalah surat pujian yang dikenal dan dibaca semua orang. Kalau orang lain baca hidup kita, orang lain baca apa tentang kita? Apakah kita anak yang baik atau kita anak yang nakal? Ada sebuah contoh di 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 8. Ayat 4 dan ayat 8. Suatu kali ada Ratu Syeba yang datang menemui Raja Salomo. Dan Ratu Syeba ini lihat rumahnya Raja Salomo, makanan yang disediakan, cara duduk pegawainya, cara berpakaian pegawainya, rapi banget. Dan akhirnya di ayat ke-9, Ratu Syeba ini ratu yang tidak kenal Tuhan. Tapi di ayat ke-9, Ratu Syeba berkata apa? Aku memuliakan Tuhan yang bisa membuat Salomo berhikmat sedemikian rupa. Orang yang tidak kenal Tuhan saat melihat gaya hidup kita yang baik, mereka bisa melihat Tuhan di dalam kita. Hari-hari ini
Masih bisa ndak orang lain melihat Tuhan Yesus ada dalam diri kita? Kalau kita masih ngomong kotor, kita masih sukanya mukul, kita masih sukanya ndak mau nolongi orang, apakah mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita? Yuk hari ini renungkan baik-baik adik-adik. Masihkah mereka melihat Yesus dalam hidup kita? Ingat ya, masih enggak mereka bisa lihat Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita? Amin. Kita akan terus ya. Kita akan lanjutkan lagi. Oke adik-adik yang luar biasa. Hari ini kita sudah belajar ya. Kita ulang lagi dari awal. Apa the last message-nya dari Tuhan Yesus? Apa? Jadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Ya, itu berlaku buat semua kita. Tidak cuma buat orang dewasa, tapi juga buat anak kecil seperti adik-adik di rumah. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah belajar ada 3B. Yang pertama adalah bersaksi. Ayo belajar ngomong ke semua orang yang kalian temui. Yang kedua adalah kita belajar berbagi. Bagikan kasih Tuhan yang sudah kalian terima kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Seperti tadi ya, berbagi roti, berbagi makanan apapun sedikit yang kalian punya. Yang ketiga adalah beraksi. Yuk tunjukkan dengan gaya hidup kalian bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Tidak ada lagi anak-anak Joel Kids yang ngomongnya kotor. Tidak ada lagi anak-anak Joel Kids yang sukanya ngomel-ngomel. Dan tidak ada lagi anak-anak Joel Kids yang suka membantah mama papa. Karena kita anak-anak Tuhan. Supaya hidup kita orang lain bisa lihat, wah ini anak Joel Kids luar biasa. Ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yuk hari ini sebelum kita berdoa, Kak Yanti mau ingatkan kalian. Coba kalian ingat-ingat siapa ya teman-teman kalian yang sudah lama tidak datang ke gereja. Atau mungkin Kak ini kan belum boleh kebaktian, iya. Berapa banyak teman-teman kalian yang sudah meninggalkan ibadah online. Mereka sudah tidak lagi mendengarkan firman. Ayo mulai hari ini belajar, share link YouTube-nya Joel Kids, biar mereka bisa dengar firman kembali. Bawa mereka kembali ke Tuhan. Gampang kan cuman ngomong, yuk dengerin lagi ya ibadah online-nya Joel Kids. Yuk lihat ya YouTube-nya lagi. Kita mau ajak mereka. Berapa banyak mama papa kita yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Kalian bisa ingatkan mereka, mama papa ayo kita berdoa lagi bersama-sama. Yuk adik-adik, hari-hari ini, hari-hari terakhir, bawa sebanyak mungkin orang-orang yang kalian temui datang kepada Tuhan. Kak nanti kalau orangnya enggak mau gimana? Kita tadi sudah belajar, bicara dulu ke Tuhan, doakan mereka. Doakan mereka seperti tadi, Grace, dia mengajak Joanna ya kan? Dan akhirnya saat retreat itu Joanna ketemu dengan Tuhan. Dan Joanna kembali mau ikut ibadah lagi. Berdoa ke Tuhan. Tuhan yang akan memberesi hati setiap orang-orang yang kalian ajak untuk datang ke Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama, ada sebuah lagu yang berkata, sampai miliaran jiwa diselamatkan. Siapa yang rindu teman-teman kalian diselamatkan? Siapa yang rindu keluarga kalian diselamatkan? Oma, opa kalian, om, tante kalian, kakak, adik, siapapun. Siapa yang rindu mereka semua menerima keselamatan. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan kuat, kita akan berdoa. Kalian sambil ingat-ingat, oh ya, siapa ya? Teman-temanku mungkin yang sudah mulai jauh dari Tuhan, doakan mereka hari ini. Ajak lagi mereka ikut MK lewat Zoom yang ada. Ajak mereka kembali ikut ibadah. Ajak mereka kembali untuk dengar dan baca firman Tuhan. Semua siap ya? Yuk semua tutup Alkitabnya. Kalian boleh bangkit berdiri. Kalian boleh berlutut. Kalian boleh tetap duduk. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau bawa semua jiwa-jiwa datang kepadamu. Sampai nanti Engkau menjemput kami di awan-awan. Tuhan, kami mau tetap percaya. Orang-orang di sekitar kami kenal Tuhan. Amin. Katakan lagu ini dengan iman. Sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa,
berdoa buat keluarga kita, berdoa buat teman-teman kita, bawa mereka ke Tuhan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang. Amin Tuhan, dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Tuhan, kami bawa semua keluarga kami Tuhan, kami bawa semua teman-teman kami Tuhan, kami ingat mereka. Ayo adik-adik sebut nama mereka satu persatu. Tuhan, kami rindu seluruh keluarga kami diselamatkan. Kami rindu seluruh teman-teman kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami mau Tuhan bawa mereka kembali kepadamu. Ajar kami jadi anak-anak yang mau bawa mereka kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong setiap kami, tolong mampukan kami Tuhan menjadi saksimu. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Hati dan kerinduanmu Bapa, sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembah, tetap berdoa padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Kami percaya Tuhan, seluruh keluarga kami mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua teman-teman kami mengenal Tuhan, kembali hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Terus bicara dalam hidup kami, dan biar kami mengerjakan dalam hari-hari kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan, amin.